Halo, selamat sore. Ini analisa goal untuk hari Senin ya. Nah, ini di sini saya akan memberikan sedikit contoh ya perjalanannya ya. Ternyata banyak yang belum paham dan memotong di tengah jalan ya. Nah, perjalanan dari ekstrim sini akan berakhir sampai dengan selesai. Berarti ekstrim akan bertemu dengan ekstrim. Nah, ternyata perjalanan ke atas goal ini dari bawah ke atas belum selesai sudah dipotong di tengah jalan, akhirnya terbawa floating ya. Ini jadi perjalanan ini tuh hanya sekali ya, tapi di template bawahnya bisa berulang kali dari atas sampai bawah, bawah ke atas lagi seperti itu ya. Nah, ini perjalanan ini adalah ini ya. Nah, ini perjalanannya itu akan seperti ini ya. Nah, contoh kenaikannya goal, jadi terjadi ekstrim, TBW, MHV. Nah, ini tuh seedway ya yang saya bentuk naik turun ini seedway ya. Seedway membentuk reentry lengkap. Ketika udah lengkap dia akan naik. Nah, ini akan sampai selesai juga. Bila mana dari bawah, kalau belum selesai itu jangan dipotong ya, seperti itu. Nah, ini yang di bawah ini adalah yang semalam saya jelaskan di video ya. Ini untuk entry full margin ya. Jadi harus paham mana REE, mana RME. Nah, itu tuh setup reversal lengkap. Jadi kalau belum selesai jangan pernah dipotong ya. Nah, ini saya akan memberikan sedikit backtest ya untuk ke sebelah kiri sebelum menganalisa dan cara entry-nya ya. Ini akan menjadi pembelajaran penting ya. Ini boleh dipraktekkan, silahkan yang mau belajar ya, dan di backtest setidaknya sebulan lah ya. Kalau dulu saya memakan waktu lama karena saya berguru autodidak ya, nggak ada yang saya tanya, nggak ada yang apa, jadi saya mencarinya sendiri ya. Ini pengalaman saya seperti ini ya, saya sampaikan ya. Jadi nggak perlu pakai contoh, nggak perlu pakai BBMA pun bisa semua. Kalau metode itu yang mana yang mendatangkan profit kita boleh pakai ya. Contoh ini basicnya BBMA ini tidak boleh keluar dari BB. Maknanya apa? Bila mana ini keluar maka itu signal ekstrim yang mana perjalanan akan segera dihentikan gitu ya. Nah, basic yang kedua itu ini mid BB ini bila mana ada candle yang melepasi mid BB dan tidak mampu kembali naik melewati MA5 di pertemuannya, maka akan terjadi penurunan minimal 3 candle. Nah, seperti itu ya. Ini jadi catatan ya. Jadi saya akan memulainya dari sini. Ini ada momentum ya. Bila mana ada momentum mau berakhir, ini akan ada candle reverse. Di candle berikutnya kita boleh entry sell karena di sini ada candle reverse. Nah, yang terjadi ini penurunan selama 3 bulan. Nah, di sini menjadi TBW ya. Karena ini momentum berarti akan ada reentry. Nah, ketika reentry targetnya adalah 5510. Ini yang terjadi. Nah, akhirnya ke bawah lagi. Nah, di sini di reverse nih ya. Ketika ada candle reverse candle, di candle berikutnya kita entry ke atas profit ini ya, satu candle ya, berarti 1 bulannya. Nah, selanjutnya dia kembali lagi turun dan malah membuat candlestick arah kukuh ya. Ini candle yang merupakan candle yang ditunggu-tunggu untuk mencari reentry sell-nya ya, seperti itu. Jadi ketika di sini ada candle arah kukuh, kita tinggal nunggu reentry-nya di atas ya, MA510 ya. Nah, ini yang terjadi ya, malah membuat ekstrim. Nah, ini kan kita nggak bisa entry karena ekstrim, maka kita harus nunggu candle berikutnya setelah reverse ya. Nah, di candle berikutnya setelah reverse tuh ini, di sini kita entry sell, maka ini yang terjadi ya, 6 bulan ya profit ya, seperti ini ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau mau entry itu harus sabar, entry sabar tanpa emosi ya. Nah, ini contoh ya, contoh yang pernah saya jalanin seperti itu. Nah, di sini sama, ketika candle di reverse ini ya, nih candle hijau panjang, di candle berikutnya kita entry buy, maka kita akan profit seperti ini ya. Nah, di sini terjadi di buy, makanya ini ada reentry merah ke bawah dan dia mencoba membuat momentum dan tidak mampu ya. Ketika tidak mampu maka dia akan retest ke bawah. Nah, di sini kalau kita mau menganalisa ini ya, candle merah ya, kita cek, akan kita analisa dari sini ya, apa yang akan terjadi untuk sebulan ke depan ya. Jadi kalau mau backtest silahkan boleh mulai nanti hari Senin. Ini cara saya menganalisa, boleh ya, mau ikutin mapping saya boleh, entry dengan sabar ya. Ini candle merah ini adalah candlestick arah kukuh sell ya, maka kita akan menunggunya di MA510 sini atau mahi. Maka di sini biar nggak lupa teman-teman bisa mapping di area ini ya.
area MA510 di blok seperti ini, tulisin re-entry ya. Maka yang berlaku di bawah time frame ini, mereka ketika mengalami kenaikan tinggi maka itu adalah re-entry-nya sell. Jadi pada video sebelumnya pun saya sudah membuat ya, 95% mencari sell, 5% yang mencari B ya. Ini perlu dipahamin ya. Misalkan mau yang di setup yang candle hijau ini, cisak B ini pun akan sama ya. Ketika ada cisak B pastinya akan ada re-entry. Nah, re-entry-nya itu di sini ya. MA5 10 sampai mid BB ya. Seperti itu. Jadi kenaikan naik tinggi dia itu re-entry-nya dari sini. Nah, maka ini jadikan time frame ke 1. Selanjutnya kita lihat time frame berikutnya, yaitu time frame ketiga ya. Cukup ketiga saja yang dilihat. Yang time frame keduanya kan sudah pasti, kalau mau entry mesti MHV atau ekstrim. Maka kita lihat di daily-nya saja sebagai time frame ketiga untuk entry. Nah, apa yang terjadi di sini ya? Ini boleh ya, mappingannya udah muncul semua ya. Nah, mappingan itu nggak perlu dihilangin, biarin aja. Kalau untuk di trading view ini sangat leluasa. Nah, kita tinggal menunggu re-entry sell-nya di sini ya. Nah, di sini sudah terjadi ekstrim. Nah, ini kita boleh pasang garis ya. Ini pasang garis dulu untuk ekstrim ini. Nah, dia udah mengalami penurunan luar biasa ya. Ya, entah hari apa ini ya. Ini sudah mengalami penurunan luar biasa. Nah, selanjutnya kenapa dia bisa naik? Karena di bawah pun ada ekstrim. Maka di mana ada ekstrim kita boleh membuat garis. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini ekstrim ketemu dengan ekstrim ya. Ini contohnya. Ekstrim di atas ini akan dimatikan ekstrim dari bawah sini. Nah, ini perjalanan ke atas ini belum selesai ya. Jadi kalau ada yang entry sell ditahan lama, maka floatingnya akan tambah besar ya. Bisa besar ataupun mungkin malah MC seperti itu ya. Boleh ya. Mau entry sell itu boleh karena apa? Ini cisak B-nya ini bisa dikatakan juga belum re-entry ya. Nah, ini baru bikin base ya, jadi ini bisa dikatakan belum selesai karena ini juga ada MA510 yang belum close 100% itu ya. Di sini ada rally base drop ya. Nah, ini biasanya kalau yang pakai metode lain dia menunggu selnya emang di area sini. Nah, sekarang kalau kita pakai BBMA, untuk selnya kita harus menunggu terjadi ekstrim, double ekstrim atau triple ekstrim. Maka di sekitaran blok inilah kita nanti boleh entry sell ya. Ya, karena di sini udah ada ekstrim, maka di sini bisa terjadi double ekstrim ataupun triple ekstrim ya. Nah, triple ekstrim bisa di sini. Nanti akan menargetkan ke bawah lagi seperti itu ya. Jadi perjalanan nanti di daily ini sideway ya. Kalau di time frame kecil ini sideway jadinya. Jadi nanti di sini ini akan terjadi sideway seperti ini ya, naik turun itu seperti ini. Nah, maka yang kita tunggu adalah re-entry sell ya. Jadi 95% itu tetap nyari sell. Walaupun signal saya B itu kan B-nya itu dari bawah ya, dari ekstrimnya daily boleh ya, karena ini time frame ketiga. Nah, time frame keduanya mesti MHV atau ekstrim. Nah, di sini kalau kita mau nunggu entry-nya sell ya pastikan di sini terjadi ekstrim, makanya ini akan terjadi double ekstrim ya. Misalkan di sini nanti ekstrim, kita tinggal tarik garis lagi, tunggulah ada reverse candle baru kita entry sell. Begitu pula dengan ini ya, yang di bawah ini kan ada ekstrim. Bila mana nanti ini sudah nyampe atas, targetnya juga ke bawah membuat double ekstrim, maka target yang dituju tuh ini ya. Ini blok yang kuning ini sama yang hijau. Nah, ini target ya. Target penurunan tuh ke sini. Ini MA510 dan mid BB. Jadi target penurunannya itu lumayan dalam, tapi kan secara bertahap gitu loh, nggak bisa sekaligus. Makanya kesabarannya itu yang diuji. Jangan entry sudah profit tutup, entry lagi lawan arah, sekarang jadi floating ya. Jadi sabar ya, sabar nunggu. Bila mana nggak sabar nunggu, ini kan bisa di limit ya. Ini resist tertinggi ini kan ekstrim, ini boleh limit di sini, boleh satu layar. Jadi nanti sepanjang candle ini, sepanjang shadow ini itu boleh di entry gitu ya, karena
di sini pasti akan terjadi ekstrim gitu loh ya. Kalau misalkan di sini MHV berarti akan terjadi rem ya, re-entry, ekstrim, MHV, tapi belum tentu di time frame keduanya itu MHV. Nah, kita lihat aja di time frame keduanya yaitu weekly. Nah, ini ya. Jadi kalau MHV jatuhnya dia nanti ke sini ya. Sini. Nah, ini kan udah digaris-garis semua tadi kan ya. Jadi ini ada ekstrim. Ini boleh ekstrim ini digaris itu boleh karena ini yang akan target yang akan di retest gitu ya. Nah, ini untuk pemahaman re-entry ataupun perjalanan akan berakhir di mana kita bisa melihatnya dengan 3 multi time frame. Nah, ini di time frame besar ini tidak ada pengulangan ya, hanya sekali jalan gitu. Jadi jangan dipotong-potong. Setupnya BBMA itu yang REE, RM itu adalah setup reversal. Jadi itu akan menghasilkan banyak ya, jadi banyak pip ya dari sini. Ekstrim ya kita harus sabar menjadi ekstrim lagi di sini karena ekstrim ini sudah dimatikan ke ekstrim sini. Nah, ini tuh sekali jalan ya, kalau udah nyampe atas ini dia bisa balik lagi ke bawah gitu ya, karena ini ada shadow tertinggi. Jadi kalau mau sell sabar di sini, boleh entry sell itu boleh satu layer limit. Nanti kalau naik lagi targetnya shadow tertinggi ini, maka kita boleh entry lagi seperti itu ya kira-kira ya. Terima kasih.